Menteri Keuangan Purbaya Sadewa Rabu 18 Februari 2026 merespons gugatan Undang-Undang APBN 2026 ke Mahkamah Konstitusi terkait program makan bergizi gratis yang disebut memangkas anggaran pendidikan. Ia menyebut gugatan tersebut lemah dan pasti kalah. Sebenarnya siapa penggugatnya dan apa latar belakang gugatannya? Kita bahas. Menko Purbaya di Kompleks Parlemen Jakarta Pusat Rabu 18 Februari 2026 menilai gugatan soal MBG ke MK tersebut lemah. Jika materi suatu gugatan lemah maka pasti akan kalah. Namun dia meminta publik untuk menunggu hasil keputusan final MK. Kan anggaran MBG masuk ke alokasi anggaran pendidikan, itu digugat Pak ke MK UAPBN, ada 3 gugatan. Bagaimana tanggapannya Pak? Ya, biar aja kita lihat itu seperti apa. Ada gugatan bisa kalah bisa menang kan. Kalau saya rasa lemah, lemah ya pasti kalah. Tapi kita lihat hasil seperti apa. Adapun gugatan bernomor 40/PUU 24/2026 diajukan oleh Yayasan Taman Belajar Nusantara dan sejumlah mahasiswa serta guru honorer melalui uji materi pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN tahun 2026. Para pemohon didampingi tim kuasa hukum mengikuti sidang perdana pada Kamis 5 Februari di Gedung MK Jakarta. Sidang dipimpin oleh Ketua MK Soehartoyo. Pasal 22 ayat 3 Undang-Undang APBN 2026 yang diuji materi ke MK mengatur anggaran pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 termasuk untuk pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan. Pada bagian penjelasan pasal tersebut disebutkan pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan termasuk program makan bergizi pada lembaga yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan baik umum maupun keagamaan. Pasal ini digugat karena para pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya secara nyata sekaligus potensial. Hal ini karena pasal yang dipersoalkan tersebut memasukkan pembiayaan program MBG ke dalam anggaran pendidikan. Keputusan itu dinilai menyebabkan anggaran pendidikan berkurang, penyempitan ruang pembiayaan pendidikan, serta pengalihan fungsi anggaran pendidikan ke program non-pendidikan. Situasi tersebut membuat para pemohon, baik mahasiswa maupun pendidik, menerima dampaknya. Pasal ini juga dinilai bertentangan dengan pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang memberi mandat agar negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20%. Dengan kata lain, anggaran pendidikan merupakan belanja wajib atau mandatory spending yang harus dialokasikan sesuai undang-undang. Karena itu anggaran pendidikan tidak boleh diutak-atik dan perlu dijaga kemurniannya dalam APBN. Menanggapi permohonan pada sidang perdana, Hakim Konstitusi M. Guntur Hamzah meminta para pemohon mengelaborasi permasalahan tersebut agar dapat meyakinkan MK bahwa program MBG memang tidak seharusnya menggunakan atau menjadi bagian dari anggaran pendidikan. Sementara itu, Ketua MK meminta para pemohon meninjau kembali kedudukan hukum atau legal standing untuk mempersoalkan program MBG. MK kemudian memberikan waktu kepada para pemohon untuk memperbaiki berkas permohonannya. Sidang kedua pun digelar pada Rabu 18 Februari 2026. Dalam persidangan, pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Kuasa hukum pemohon A. Fahrul Rozi menyebut biaya yang dialokasikan untuk MBG sebenarnya dapat digunakan untuk memenuhi prioritas pendidikan SD dan SMP gratis. Karena kondisinya sekarang yang mulia ada jutaan anak yang tidak mendapatkan pendidikan dasar. Sedangkan pemerintah sendiri mengakui hanya butuh 184 triliun untuk menggratiskan sekolah SD dan SMP. Tetapi faktanya justru anggaran pendidikan yang persentasenya 5,20% itu ya, 5,20% itu jumlahnya yang 233 triliun itu justru dialokasikan untuk makan bergizi. Pada tahap ini sebenarnya kondisi tentang pemaknaan prioritas ini menjadi tidak ajak kembali yang mulia. Jadi perlu kiranya untuk memberikan pemaknaan yang lebih eksklusif. Bagaimana seharusnya objek tentang pendanaan operasional penyelenggaraan pendidikan itu tidak ditafsirkan secara meluas. Lebih lanjut, Fahrul juga menyebut soal pembiayaan MBG dapat membuat tafsir baru pembiayaan operasional pendidikan. Pemaknaan terhadap frasa operasional penyelenggaraan pendidikan ini menjadi semakin lentur yang mulia. Jadi seolah-olah kalau programnya itu menyasar siswa, itu bisa dikualifikasikan sebagai operasional pendidikan. Sehingga kalaupun penjelasannya dibatalkan, batang tubuh norma tidak memberikan kepastian operasional seperti apa sih yang seharusnya bisa dimaknai yang mencakup kepada pendidikan itu.
Takutnya nanti ada program misalnya imunisasi siswa, takutnya diambilkan dari pendidikan juga. Itu kan juga mengasah siswa dan bisa ditafsirkan untuk operasional pendidikan. Makanya dalam konteks itu para pemohon mendalilkan kalau operasional penyelenggaraan pendidikan ini tidak berkepastian hukum karena membuka ruang tafsir baru untuk ditafsirkan secara meluas dan tidak sesuai dengan kerangka yang sebenarnya, Yang Mulia. Di bagian akhir, pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi agar pelarangan penggunaan anggaran pendidikan untuk MBG tidak hanya berlaku dalam Undang-Undang APBN 2026, tetapi juga berlaku prospektif ke depan. Sahabat Kompas, bagaimana opini kamu terkait gugatan yang memohon agar MK melarang penggunaan anggaran pendidikan untuk kepentingan program MBG? Apakah permohonan ini akan dikabulkan dan dilaksanakan? Atau sebaliknya, anggaran pendidikan nyatakan sah dialokasikan untuk program MBG?